Selanjutnya. Nah, kemudian ini jenis kegiatan. Jadi kegiatan kita di lembaga terakreditasi ini ada apa namanya eh, dua bentuk ya, pelatihan terakreditasi dan ada peningkatan kompetensi. Nah, pelatihan terakreditasi ini yang kurikulumnya itu ada di pelataran sehat ya, yang dilakukan JPL-nya yang sudah ditetapkan berdasarkan kurikulum itu. Nah, kalau peningkatan kompetensi ini adalah kegiatan eh, yang BP2KB eksternal sebelumnya dulu ya, Dok ya. Jadi dulu itu kan workshop, seminar, conference itu semuanya bisa terfasilitasi di apa namanya kegiatan akreditasi eksternal. Nah, sekarang bentuknya namanya peningkatan kompetensi, begitu. Nah, ini ada dua bentuk, yaitu eh, seminar, konferensi, sarasehan, simposium, dan webinar. Ini masuk satu kelompok, kemudian kelompok yang berikutnya workshop dan lokakarya. Nah, untuk pelatihan terakreditasi tadi saya sudah sampaikan, ini pelatihannya bentuknya melibatkan LP3S ya. Jadi LP3S ini nanti peran-perannya akan saya jelaskan di slide berikutnya ya. Eh, Namun LP3S di sini nanti penyelenggara tuh nggak bisa sendiri ya. Kita nggak cuma ngasih SKP, tapi juga kita terlibat dalam kegiatan pelatihan terakreditasi karena nanti kaitannya dengan eh, apa namanya syarat kelulusan ya. Nanti apakah nanti peserta semuanya sudah dapat mengakses sertifikat atau tidak gitu ya. Nanti kaitannya dengan di situ, terutama di LMS-nya terutama ya. Nah, kemudian yang kalau di peningkatan kompetensi, di sini mungkin sudah banyak pengalaman ya dengan lembaga akreditasi lainnya juga yang sebelum LP3S ini diakreditasikan mungkin sudah ada kegiatan-kegiatan yang berjalan dan kerjasama dengan lembaga yang terakreditasi ya mirip mirip seperti itu ya. Jadi nanti kita akan eh, apa namanya memberikan apa eh, masukannya itu ke Kemkes gitu ya. Nah, nanti SKP-nya akan keluar berdasarkan JPL kalau kalau saat ini ya untuk kegiatan-kegiatan seminar, workshop, webinar gitu ya, berdasarkan JPL-nya. Kemudian untuk workshop lokakarya ini juga pakai JPL ya nanti. Eh, Berbedanya juga dengan kita di BP2KB dulu, semua peserta sekarang harus mengakses pelataran sehatnya. Jadi harus punya akun pelataran sehat untuk nanti mendaftar pada kegiatan ini. Baik itu kegiatan yang pelatihan terakreditasi maupun yang seminar, konferensi, sarasehan, simposium ini. Gitu. Jadi nanti sertifikat akan dari pihak kementeriannya juga akan menyampaikan langsung ke akun eh, anggota ya, ke akun peserta ya, begitu. Selanjutnya, semoga dapat dipahami ya. Nanti diskusi aja. Selanjutnya, ya. Nah ini perannya. Jadi peran untuk dari pelatihan terakreditasi di sini em, terutama penyelenggara itu punya peran yang tetap punya peran paling banyak ya penyelenggara. Tapi di sini juga ada peran peserta. Nah peserta ini harus aktif di dalam pelataran sehat. Kemudian LP3S itu nanti berperan setelah semua data yang dibutuhkan untuk mendaftarkan kegiatan, baik brosur, flyer, narasumber, peserta, ya itu kita baru akan proses setelah semua dipenuhi oleh mitra. Kemudian ada penunjukan PIC. Nah, PIC ini ada PIC di LP3S dan ada PIC dari mitra. Jadi, karena ini kita akan memfasilitasi mitra untuk melaksanakan
pelatihannya gitu ya. Jadi kita juga memiliki PIC di LP3S. Kemudian ada menyediakan MOT juga gitu ya. Dari mitra juga menyediakan MOT. Kalau tidak ada, itu kita bisa membantu untuk mencarikan MOT-nya. Nah, kemudian edukasi peserta kegiatan itu dari mitra, kemudian memastikan, nah ini baik LP3S maupun mitra memastikan semua komponen kegiatan itu ada aktif ya, dan akunnya aktif di Pelataran Sehat. Kemudian eh, untuk eh, peserta itu wajib hadir ya di sini. Kemudian memastikan kelancaran kegiatan itu di peran dari mitra. Nah, tinggal koordinasi ke Pelataran Sehat ini baik dari eh, mitra maupun LP3S dan di mutu itu kita akan saling tektokan gitu ya nanti ya pada saat kegiatan. Setelah itu eh, biasanya kalau dari perhatian terakreditasi kita akan memberikan waktu peserta untuk menyelesaikan eh, proses-proses yang mereka harus isi itu ya yang di 8 dan 9 itu. Nah, kami menyampaikan kira-kira batas waktu kita cuma 3 hari aja lah supaya nggak terlalu lama gitu ya nanti mereka menerima sertifikat. Nah, eh, kemudian untuk apa namanya eh, setelah nanti selesai semua proses 3 hari itu, nah kita akan masukkan ya untuk semua data itu memastikan semua data itu sudah terpenuhi sehingga bisa diterbitkan sertifikat. Gitu. Selanjutnya, nah untuk Bapak Ibu teman sejawat semua, untuk kami memang sudah merencanakan kalau dalam tahun ini kita akan menambah sekitar 360 orang TPK dan 30 orang MOT dan juga kita akan membuat eh, seperti G-Form ya nanti akan kita sampaikan dari LP3S ke ID cabang wilayah yang memang eh, sudah memiliki TPK dan MOT untuk bisa menjadi catatan kita juga bahwa nanti kalau ada kegiatan bisa kita punya data gitu ya. Siapa saja sih yang sudah tersertifikasi dan yang fasilitasinya siapa begitu ya. Karena pastinya itu pelatihan TPK atau MOT itu udah ada yang lembaga yang punyanya dulu gitu ya. Apakah rumah sakit atau eh, memang lembaga akreditasi lainnya gitu ya. Nah, itu nanti kita akan bisa punya data itu. Nah, tapi memang tahun ini kita berencana ada 360 orang yang akan kita latih untuk TPK dan ada 30 orang yang akan kita latih menjadi MOT-nya gitu. Nah, ini nanti akan kita dalam waktu dekat kita akan menyampaikan lagi ya edaran ini karena kami harus merancang pedoman dulu jadi bertahap ya pedoman setelah itu kita menyusun untuk pelatihannya. Nah, jadi mulai hari ini nanti untuk pendaftaran kegiatan itu sebenarnya sudah bisa kami fasilitasi. Nah, ini untuk peningkatan kompetensi ini masih terakreditasi. Peningkatan kompetensi terakreditasi ya. Ini tadi yang kegiatan yang konferensi, workshop dan lain-lain. Nah, di sini eh, mirip seperti tadi tapi tidak ada MOT ya. Jadi karena kegiatannya kan memang balik dulu lah. Oh, udah pembiayaan. Nah, oke. Nah, ini eh, kegiatan yang standar kegiatan eh, apa akreditasi eksternal itu ya. Jadi tidak ada MOT dan pelatihannya itu kurikulumnya tidak ada di pelataran sehat biasanya ini yang masuk ke sini. Ya, selanjutnya baru ke bagian pembiayaan. Nah, jadi pembiayaan, jadi kita eh, LP3S ini lembaga yang dibentuk untuk bisa juga berjalan secara mandiri gitu ya. Nah, karena itu ada biaya kerjasama.
Nah, di sini biaya kerjasama dengan mitra itu sebagai berikut ya. Kita mengikuti aturan dari kementerian saat ini ya. Besaran kerjasama untuk pelatihan terstruktur oleh mitra ya, untuk kegiatan yang untuk pelatihan terstruktur itu semua akan biaya kerjasamanya 10% dari total eh, biaya kegiatan. Nah, pelatihan terstruktur ini tadi pelatihan yang kurikulumnya ada di eh, pelataran sehat tadi ya, gitu. Nah, di sini memang eh, kita perlakuannya itu sama ya, karena memang nanti eh, LP3S itu akan keterlibatannya lebih besar di pelatihan terstruktur. Nah, untuk pelatihan yang peningkatan kompetensi, yang seminar, workshop, dan lain-lain ini, kalau pemohonnya itu dari ID, dilakukan online maupun offline, dan diadakan di luar kantor, eh, jadi lebih dari 100 orang ya, ini akan dikenakan biaya seperti tabel di bawah ini, tabel satu. Tapi kalau untuk kegiatan HBDI, HUT ID itu bebas biaya. Nah, kalau kegiatannya juga eh, apa namanya? Ini kegiatan berupa kegiatan internal cabang wilayah ya, yang kuotanya kurang dari 100 orang, terus juga dari DTPK gitu ya. Nah, ini untuk ID cabang di wilayah per bulannya kita akan, jadi per bulan kita akan eh, berikan bebas biaya gitu ya, 10 kegiatan pertama gitu ya. Nanti kalau misalnya yang berikutnya, ini kita juga masih ini ya dok ya, apa namanya, melihat kondisinya. eh Kami itu belum tahu beban nanti berapa lama nih satu kegiatan itu akan kita submit di pelataran sehat itu prosesnya gitu ya. Jadi kita juga akan melihat kondisi itu. Mudah-mudahan, jadi kami berharap kami bisa mensubmit sebanyak-banyaknya kegiatan yang memang kita bisa kerjasamakan gitu. Tapi kalau ternyata ada kendala dalam submit ini, nah ini akan kita apa namanya, evaluasi lagi nanti dalam prosesnya ya. Intinya sih kami akan melakukan kinerja yang apa namanya, komunikatif ya. Jadi kalau ada apa-apa pasti akan kita koordinasikan gitu. Mohon maaf sebentar. Baik, kemudian selanjutnya slide berikutnya. Nah, ini kalau untuk pembiayaan, eh, nah biaya kerjasama ini kalau pesertanya, ini contoh ya simulasi ya biaya kerjasama. Jadi kalau konferensi kegiatannya itu pesertanya 500. Nah, jadi eh, biaya kerjasamanya 2 juta. Kalau workshop eh, itunya 100 ya workshop. Terus biaya kerjasamanya 400.000 gitu. Jadi eh, sesuai dengan tabel yang tadi gitu ya. Nah, ini kalau untuk pelatihan terstruktur itu juga ada tambahan biaya ya untuk mitra ya, Bapak Ibu. Itu untuk e-sertifikat itu ada saat ini ya, yang kami pahami itu 40.000 per sertifikat, dan ada biaya PNBP itu nanti dibebankan juga ke mitra ya. Selain itu juga nanti yang tim LP3S yang menjadi panitianya juga akan difasilitasi mitra juga untuk menjadi apa namanya, proses keterlibatannya gitu ya, pembiayaannya. Nah, kemudian nanti cara pembayarannya kita akan berikan nomor rekening LP3S dalam invoice. Selanjutnya, nah ini alur pengajuannya tadi sudah diperjelas. Ini hanya memperjelas lagi aja supaya nanti setelah ini websitenya akan kita
jelaskan eh, masih sebagai apa namanya mitra ya. Nah, kalau untuk nanti ke depannya ID cabang, ID wilayah, eh, keterikatannya dengan LP3S itu ya kita nanti koordinasinya terutama kegiatan-kegiatan yang TPK, MOT gitu ya. Nanti di cabang apa namanya TPK dan MOT-nya di tempat masing-masing itu akan kita berdayakan gitu ya. Jadi tidak lagi dari LP3S-nya aja gitu. Jadi semua nanti akan terlibat begitu. Nah, ini makanya kita berharap ada pelatihan TPK dan MOT di tahun ini supaya semuanya itu punya dan semuanya nanti kalau misalnya melakukan pelatihan bisa mengandalkan dari internal ID wilayah dan ID cabang. Nah, selanjutnya ini kontak kami. Jadi kita sudah punya nomor eh, apa namanya hunting LP3S dan di sini nomor Kiki nih alhamdulillah terima kasih sudah bersedia nomornya juga di jadi tempat bertanya-tanya ya. Kemudian websitenya ini websitenya tolong dicatat. Kemudian emailnya ini juga nanti nih kita bisa share sebenarnya ya. Nah, eh, kalau misalnya nanti kita agak lama menjawabnya ya, kalau misalnya hari libur gitu ya, nah itu eh, apa kita akan jawab mungkin di hari kerja ya, Bapak Ibu teman sejawat semua. Jadi hari kerja itu 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, kalau misalnya di luar itu mungkin agak lambat gitu ya, atau mungkin pas hari kerja nanti kita akan menjawabnya. Ya, mungkin itu yang dapat kami jelaskan. Terima